Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha pemurah, maha penyayang, pemilik segala kebaikan, pemilik rahmat. Zat yang memberikan kepada kita semuanya kesehatan untuk bisa kembali berkumpul di aula tercinta ini. Zat yang melapangkan hati kita semuanya untuk bisa menyatu di pesantren ini, walaupun dengan membawa ormas masing-masing. Ada kan Tasik FC Persis. Dari Kircon Ustadz Opik Salafi. Sedangkan ya sisanya termasuk saya, Adit, Kang Peri, Sidik, Amir, Kang Soleh, kami berasal dari NU ya. Tapi semuanya dipersatukan dengan indah ya di pesantren ini dengan kelapangan dan pemahaman yang baik sehingga dapat menyatu dengan harmonis seperti keluarga sendiri ya. Karena saya pernah ketika sholat di As-Salam, waktu itu di sebelah kanan saya itu Ustadz Rahmat, di sebelah kiri saya kalau gak salah Pak Sokib. Ya, jujur saya waktu itu sedang tidak fokus ya, sedang tidak fokus sekali sholat sehingga pas atahiyat akhir saya nggak sengaja melihat telunjuk dari Ustadz Rahmat dan Pak Sokib ya. Bukan ya, ini dengerin. Nah, begitu terharunya saya ya, ketika kalau saya kan diem ya. Diam telunjuknya kalau udah ini. Sedangkan Ustadz Rahmat mungkin mengambil pemahaman yang kata Ustadz Zaipul yang kalimat tauhid gini ya. Sedangkan Pak Sokib bergerak ya. Di situ saya terharu. Terharu ketika kita menyatu gitu di masjid. Kenapa? Karena kita paham gitu ya. Kan kalau di kampung mah coba saya aja di kampung pas waktu pulang mau sholat ke masjid. Terus lupa lagi pakai celana, terus diingetin sama ibu saya, Ki, eta gentos cenah acing ku samping cenah ya. Bisi picarioseun. Kan gitunya di kampung makan belum paham. Tapi di sini alhamdulillah ya. Sarung ya, sarung. Samping deh. Tapi kan di sini mah dipahami gitu ya. Ini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan berupa ilmu ya, sehingga kita dapat menyatu. Alhamdulillah, dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala terus curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja teman-teman. Insya Allah tidak akan lama mungkin ya. Saya akan membawakan kultum yang jujur saya semoga ada manfaatnya, dan jika yang saya sampaikan itu salah gitu, semoga Allah mengampuni. Saya akan membawakan kultum tentang rojulun, laki-laki ya, ikhwan ya, laki-laki ikhwan rojulun ya, rijalun, laki-laki ya. Itu dalam bahasa Arab disebut rojulun ya. Sama penulisannya dengan kaki dalam bahasa Arab yaitu rijlun ya. Cuma beda harokat dan penyebutannya. Nah, kenapa ya? Kenapa kok bisa ya penulisan kaki dan laki-laki itu sama di dalam bahasa Arab? Kenapa ya? Waktu itu pernah kan kajian yang ini, kajian yang ini, yang Ikhwan Akhwat
melihat video ini bahasan, tahu bahasan Mbah Hasan yang menjelaskan tentang laki-laki dan wanita. Nah, dia menyebutkan ini. Kenapa penulisan laki-laki dan kaki itu sama di dalam bahasa Arab? Karena ini menunjukkan bahwasannya pada hakikatnya laki-laki itu harus kuat. Sebagaimana kaki yang kuat ketika berjalan dan berlari. Sebagaimana kaki yang kuat ketika dipakai untuk futsal ya. Untuk menaiki gunung, menyusuri lembah ya. Maka laki-laki pun harus begitu, harus kuat. Karena sejatinya laki-laki itu adalah pejuang dan akan dituntut untuk berjuang ya. Maka laki-laki itu harus kuat, harus menjadi penggerak, sama seperti halnya kaki yang apabila ia melangkah maka tubuh pun akan tergerak ya. Laki-laki harus seperti itu, harus menjadi penggerak, baik penggerak lingkungannya, baik penggerak pada ormasnya, pada agamanya, dan pasti laki-laki akan menjadi penggerak untuk keluarganya pada suatu saat nanti. Maka laki-laki itu harus kuat, tangguh, dan harus kuat. Maka dari itu untuk ikhwan kita itu harus jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki ya, yang tangguh ya, tidak gampang menyerah ya, karena sejatinya laki-laki itu pesaing ya, bersifat pesaing bukan baperan ya. Laki-laki itu pesaing, ya? Bener. Ini. Kenapa kita sebagai laki-laki itu harus tangguh? Karena laki-laki itu tugasnya yaitu tidak lain akan menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamun. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin ya. Ar-rijalu qawwamun. Maka pertanyaannya, bagaimana sekiranya jika laki-laki itu tidak tangguh? Bagaimana sekiranya jika pemimpin itu tidak tangguh? Sudah pasti apa yang jadi atau apa yang dipimpinnya itu akan goyah dan roboh. Sebagaimana pohon yang tidak kuat akarnya dan sebagaimana bangunan yang tidak kokoh pondasinya. Maka laki-laki itu dituntut harus kuat. Terutama ikhwan ya. Ikhwan ini sedang menghafalkan Al-Quran. Harus kuat ya. Jangan ketika mau murojaah ngantuk sedikit tidur ya. Lagi jiadah ada temennya ngobrol ya. Manfaatkan waktu ya. Manfaatkanlah waktu ya. Seperti kan ikhwan di sini itu ikhwan-ikhwan yang tangguh ya. Kuat ya. Soleh. Ganteng ya. Ya. Ganteng harus ya. Seharusnya ganteng gitu. Kalau kata Ustadz Rahmat mah ikhwan di sini itu langka ya. Udah mah sedikit langka ya. Sudah pasti harusnya mah jadi idaman. Seharusnya lagi ya, seharusnya. Coba siapa ikhwan yang langka di sini ya? Hah? Siapa? Leon? Bukan ya. Sudah pasti Amir ya. Amir ya. Amir namanya juga Amir. Amirul Mukminin ya. Soleh, tangguh, kuat ya. Menjabat dan mumpuni ya. Mumpuni di bagian yang paling dibutuhkan oleh umat yaitu perairan ya. Sudah pasti bahwa Amir itu termasuk jenis ikhwan yang langka ya. Maka dari itu untuk menjadi seorang pemimpin itu balik lagi ke yang tadi ya. Lupakan Amir ya. Ya, oke. Maka dari itu untuk menjadi seorang pemimpin itu dibutuhkan ketangguhan, kekuatan ya. Untuk menjadi pemimpin itu, ingat ya, menjadi pemimpin itu akan ada yang dijadikan pimpinan. Kita akan memimpin, kita akan menjadi pemimpin, maka harus memiliki kesiapan dan persiapan yang matang, yang kokoh. Tidak hanya sekedar persiapan dan kesiapan yang hanya sekedar diucapkan dan dirasakan saja.
tetapi itu perlu ada bukti nyata, bukti fisiknya, kasarnya mah ya. Seperti ya, misalkan ini mah ya. Ini contoh misalkan ya. Soalnya saya agak ragu nih. Misalkan nih ya. Bentar ya, lupa. Misalkan ada Ikhwan ya, misalkan Ikhwan sudah siap untuk menjadi pemimpin bagi seorang akhwat ya. Misalkan Ustaz ya. Misalkan nih. Nah, itu tuh butuh persiapan dan kesiapan yang matang. Tidak salah ketika ada seorang ikhwan, entah itu di luar atau di sini, yang dia sudah memiliki kesiapan secara diri sendiri atau keinginan yang begitu kuat untuk menikah. Tidak salah. Itu menjadi modal besar yang sangat penting, keyakinan pada diri sendiri untuk menikah. Tetapi misalkan dihadapkan dengan persiapan materi yang belum siap, ya, itu enggak apa-apa ketika gitu. Tetapi menurut saya, ini menurut saya ya, mohon maaf, saya lebih cenderung kepada ketika kita itu siap secara kondisi diri sendiri dan dibarengi dengan kondisi finansial yang dapat membantu atau dapat menopang suatu saat rumah tangga yang dijalani. Ya. Gitu ya. Karena gini, misalkan seorang ikhwan sudah siap, lalu dia mengincar seorang akhwat penghafal Al-Quran, kaya ya, cantik, bernikob, anak kiai ya, datang ke rumahnya. Lalu ditanya sama ayahnya ya, sekarang kesehariannya apa? Oh, saya sehari-hari hanya mengajar Al-Quran, memurojaah Al-Quran, dan mencoba mengamalkan Al-Quran. Bagus ya. Oh, sudah punya apa? Misalkan ini mah, saya punya Allah ya. Apakah itu salah? Bagus ya. Justru itu hal yang terpenting ketika kita menyadari segala urusan itu harus diserahkan kepada Allah. Kita punya Allah ya. Itu nomor satu, tidak salah. Tetapi di dunia yang fana ini, yang dihuni oleh manusia-manusia lemah dan tergesa-gesa ya, terkadang manusia itu butuh sebuah penjelasan, butuh sebuah jawaban yang logis, logika, masuk logika, pikiran dan akal. Punya Allah itu termasuk sebuah keyakinan yang menyangkut iman ya. Itu tinggi sekali ya. Dan di zaman sekarang itu, sebelum mencapai suatu yang tinggi itu, yaitu keyakinan kepada iman, terkadang kita harus memerhatikan dulu hal yang rendah. Yaitu terkadang manusia sekarang itu butuh yang bisa diresapi oleh hati, ya, dipahami oleh pikiran dan diterima oleh logika. Jika ya semisalnya seorang ikhwan yang datang itu berkata seperti ini, sudah punya apa kamu? Alhamdulillah, saya punya sedikit tabungan berkat usaha saya sebesar 200 juta. Alhamdulillah, saya sudah punya kendaraan walaupun hanya 2, 1 mobil dan 1 motor. Alhamdulillah, saya sudah punya 2 aset rumah. Yang satu di kota Bandung dan yang satu di daerah pegunungan Lembang ya. Dan nanti rencananya yang di kota Bandung ini akan menjadi tempat utama dan yang di pegunungan mungkin akan dipakai untuk bulan madu. Misalkan ya. Dan kedepannya saya akan mencoba untuk mengembangkan dari apa yang saya sudah siapkan dan saya dapatkan. Saya akan mencoba memaksimalkan dari apa yang sudah saya dapatkan. Dan jika memang pada suatu saat nanti ketika saya berjuang dengan semua yang saya sudah siapkan, tetapi qadarullah
Allah berikan takdir yang itu tidak kita sukai, atau dalam artian semua yang telah kita siapkan itu tidak ada, dibawa lagi, maka saya akan menerimanya. Saya akan memulai kembali dengan keyakinan saya punya Allah. Coba dengan gitu, masuk ke dalam hati, ya, bisa dijamin, bisa terjangkau oleh pikiran dan diterima oleh logika dan juga menembus iman. Saya punya Allah, ya. Coba kalau gitu, ya. Itu cita-cita saya, ya. Gitu. Ya. Mungkin Iwan juga bercita-cita itu. Tetapi untuk yang punya kesiapan itu juga bagus, ya. Lanjutkan, karena susah mencari keyakinan seperti itu. Terkadang ada orang yang sudah siap secara finansial, siap secara kepunyaan, tetapi tidak diperuntukkan untuk siap secara diri, dan bahkan tidak diberikan keinginan untuk menikah. Kan ada yang seperti itu. Maka jika teman-teman sudah siap dari sekarang, begitu yakin, karena yakin akan pertolongan Allah, maka itu tidak masalah. Itu bagus sekali dan jarang dan tidak sedikit orang yang seperti itu, ya. Karena kelirunya kebanyakan laki-laki itu, ya, ketika dia mengandalkan keadaan yang seadanya itu, dia selalu berkata seperti ini. Ini kebanyakan laki-laki, ya, termasuk mungkin kita semua di sini, ya, ikhwan. Kan gini, saya ingin menikahi dia, saya ingin berjuang bersama dia misalkan, ya. Dan jika dia akhwat yang solehah, pasti dia akan mau berjuang dari nol dengan saya, ya. Tolong, ya, tolong jangan samakan konteks berjuang bersama itu dengan antum mengajak susah orang, ya. Berjuang bukan berarti mengajak susah, ya. Kan gitu kebanyakan orang. Saya akan berjuang bersama, ya, karena dia akhwat yang solehah, pasti dia akan mau jika diajak berusaha dari nol dengan saya. Tolong jangan seperti itu, ya. Kita itu sebagai laki-laki harus bagus, ya. Berjuang bersama ini harus kita artikan sebagai berjuang menikmati apa yang telah ada, berjuang untuk memaksimalkan apa yang telah disiapkan, berjuang untuk menambah apa yang sekiranya itu sudah ada dan bisa disiapkan. Dan pada akhirnya jika memang tadi, ya, kata tadi, takdir Allah berkata lain dan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kita mau berjuang bersama dari nol, ya, menumbuhkan lagi apa yang telah ada, mencoba melebihi apa yang dulu telah ada dan mencoba memaksimalkannya lagi untuk apa yang telah mungkin dulu maksimalkan pas kita mempunyai kesiapan yang ada itu, ya. Kita jadi laki-laki harus gitu, ya. Jangan beranggapan kalau misalkan perempuan itu multitasking, jadi kita itu serahkan semuanya ke perempuan, ya. Perempuan memang multitasking, tetapi yang diberi multi tenaga itu adalah laki-laki. Perempuan memang disebut bisa melakukan segala sesuatu, tetapi yang terbiasa melakukan sesuatu itu adalah laki-laki. Maka jadilah laki-laki yang tangguh, ikhwan yang langka, kalau kata Ustaz Rahmat, penghafal Al-Quran, tangguh, kuat, sabar, baik, bertanggung jawab, dan tidak membebani apa yang dipimpinnya, ya. Mungkin sekian dari saya. Oh, dari Umi, ya. Karena jadi laki-laki itu tidak hanya good fisik dan good hafalan aja, harus good rekening, ya. Iya, perempuan itu tidak selalunya mandiri, ya, tidak selalu mandiri. Mereka itu perlu BCA, BSI, BNI, kan gitu, ya, kata Umi. Nah, seperti kan Ustadz, ya. Ustadz Saiful, lihat Umi bagaimana sekarang, ya. Oh, enggak. Oh, mungkin sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Mohon maaf jika memang apa yang saya sampaikan ini keliru dan terbilang tidak pantas, gitu, ya. Mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, dan jika memang ada sedikit manfaat yang dapat diambil, itu murni dari karunia yang Allah berikan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.